Rumah saya hancur dilalap api yang dahsyat. Di usia 65 tahun, saya pergi mencari perlindungan di tempat putra saya, tetapi ia mengusir saya, berdalih tunangannya membutuhkan privasi. Dalam keputusasaan, saya menelepon cinta pertama saya, pria yang tidak pernah saya temui selama 40 tahun, ketika ia membukakan pintu rumah mewahnya. Ia hanya mengucapkan 3 kata. "Kamu akhirnya pulang." Hidup saya berubah selamanya. Namun sebelum kita melanjutkan, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton video ini. Kami senang mengetahui sejauh mana kisah kami berkelana. Nama saya Siti, dan di usia 65 tahun, saya pikir saya sudah mengalami semua jenis penderitaan yang bisa dilemparkan kehidupan kepada saya. Saya salah. Semuanya dimulai pada hari Rabu yang tampak seperti hari-hari biasa di sebuah kota besar di tepi laut. Saya berada di dapur membuat kopi sore ketika saya mencium sesuatu yang aneh. Saya memutuskan untuk memeriksa. Berpikir mungkin saya lupa mematikan kompor. Ketika saya membuka pintu ruang tamu, saya disambut oleh dinding asap yang sangat pekat, sehingga saya hampir tidak bisa melihat apa-apa. Api sudah melahap tirai dan merambat ke dinding dengan kecepatan yang membuat saya lumpuh selama beberapa detik krusial. Detektor asap seharusnya berbunyi nyaring, tetapi saya baru tahu belakangan bahwa baterainya sudah mati beberapa bulan yang lalu. Sebuah kelalaian sederhana yang akan merenggut semua yang saya miliki. Saya berlari kembali ke dapur, meraba-raba mencari telepon untuk menghubungi pemadam kebakaran, tetapi asap ada di mana-mana, membuat sulit bernapas dan mustahil berpikir jernih. Saya mendengar kaca pecah dan menyadari saya tidak punya waktu lagi. Api melahap rumah saya dengan keganasan yang seolah tak mungkin dibendung. Satu-satunya pikiran saya adalah keluar hidup-hidup. Saya meraih dompet saya, yang berada di meja dapur, dan berlari menuju pintu belakang. Hal terakhir yang saya lihat sebelum saya keluar adalah potret Arman, mendiang suami saya, mulai menghitam karena panas. Para tetangga sudah berada di jalan ketika saya tersandung keluar, terbatuk-batuk dan terengah-engah. Ibu Fatimah, tetangga saya yang berusia 78 tahun, adalah orang pertama yang bergegas menghampiri, memeluk saya saat kami berdua hanya bisa menonton tanpa daya sementara api melahap rumah tempat saya tinggal selama lebih dari 40 tahun. Pemadam kebakaran tiba dalam 10 menit, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka berhasil mencegah api menyebar ke rumah-rumah tetangga, tetapi rumah saya sudah tidak tertolong lagi. Hanya dalam 1 jam, 4 dekade kenangan lenyap menjadi abu. Meja dapur tempat Budi biasa mengerjakan PR-nya, dinding yang menyimpan jejak pertumbuhan putra saya, kamar tidur yang saya bagi bersama Arman selama 37 tahun semuanya hilang. Saya berdiri di pinggir jalan, terbungkus selimut yang dipasang seseorang di bahu saya sementara petugas pemadam kebakaran melakukan tugas mereka. Kemudian, mereka memberitahu saya bahwa kemungkinan besar itu adalah korsleting di stop kontak ruang tamu yang lama, masalah listrik sederhana yang mengubah hidup saya menjadi puing-puing. Api akhirnya mereda, hanya menyisakan struktur yang menghitam dan berasap. Kepala pemadam kebakaran mendekati saya, wajahnya belepotan jelaga, matanya penuh belas kasihan yang tidak bisa saya tanggung saat itu. Saya sangat menyesal, Bu. Kami sudah melakukan segalanya yang kami bisa. Tetapi ia tidak perlu menyelesaikan kalimat itu, saya bisa melihatnya sendiri. Kerugian total. Semua yang saya miliki, selain pakaian di badan dan isi dompet saya, telah lenyap. Para tetangga yang cukup beruntung masih memiliki rumah menampung saya untuk malam pertama. Ibu Fatimah yang baik bersikeras agar saya tinggal bersamanya, tetapi apartemen kecilnya sudah penuh sesak dengan cucu-cucu yang sedang berkunjung. Palang Merah telah mendirikan tempat penampungan darurat, tetapi pikiran untuk tidur di ruangan besar penuh orang asing membuat saya merasa semakin tersesat. Saat itulah saya tahu saya harus menelepon Budi. Putra saya tinggal sekitar 40 menit perjalanan di sebuah daerah elit di pinggiran kota, dengan jalanan berjejer pepohonan dan rumah-rumah yang terlihat seperti diangkat langsung dari majalah. Ia pindah ke sana 4 tahun lalu ketika ia dipromosikan menjadi manajer regional di perusahaan asuransi tempat ia bekerja. Kami tidak dekat, tidak seperti hubungan yang seharusnya dimiliki ibu dan anak, tetapi ia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi saya. Saya menggunakan telepon Ibu Fatimah karena telepon saya telah meleleh, bersama dengan yang lainnya. "Budi, sayang, ini Ibu," kata saya. Suara saya lebih lemah dari yang saya maksudkan.
Ibu, ada apa? Ibu terdengar sedih. Terjadi kebakaran. Nak, rumah kita habis. Semuanya hilang. Ada jeda yang terasa seperti keabadian. Ibu terluka? Tidak, saya baik-baik saja. Hanya beberapa goresan dan tenggorokan gatal karena asap. Tapi saya butuh tempat menginap sementara waktu. Sambil saya memikirkan segalanya. Hanya sementara. Jeda lagi. Tentu, Bu. Datanglah. Kita akan mengaturnya. Rasa lega yang membanjiri saya begitu kuat hingga saya hampir ambruk. Putra saya akan menjaga saya. Terlepas dari semua jarak kami, semua panggilan tak terjawab dan makan malam liburan yang canggung, ia tetaplah anak saya. Keesokan paginya saya habiskan dengan menatap puing-puing yang hangus, menunggu penilai asuransi tiba. Ia muncul tepat pukul 9. Seorang pria muda yang terlihat seolah ia lebih suka berada di tempat lain, mengamati apa yang tersisa dari rumah saya dengan papan klip dan kamera. Kerugian total, katanya dengan pragmatis, seolah dua kata itu tidak mewakili seluruh hidup saya. Berapa? Saya bertanya, meskipun saya takut mendengar jawabannya. Anda memiliki polis sekitar Rp200 pada struktur, tetapi dengan biaya yang harus dibayar dan penyusutan, kita bicara mungkin sekitar Rp90. Mungkin kurang. 90.000. Untuk membangun kembali 42 tahun kehidupan. Rasanya mustahil. Ibu Fatimah membantu saya membeli beberapa pakaian dasar dan perlengkapan mandi dengan uang darurat yang diberikan Palang Merah kepada saya. Semua yang sekarang saya miliki muat dalam satu koper kecil pinjaman. Itu saja. Itu adalah semua yang tersisa dari kehidupan yang telah saya bangun. Perjalanan ke rumah Budi terasa seperti perjalanan ke negara asing. Semuanya terlihat berbeda ketika Anda tidak punya tempat untuk kembali. Tempat-tempat yang akrab, pom bensin tempat saya selalu membeli tiket lotre, warung makan tempat Arman dan saya biasa sarapan minggu, semuanya tampak milik kehidupan orang lain. Sekarang, lingkungan Budi bersih tanpa celah, seperti biasa. Halaman yang sempurna, trotoar yang sempurna, kehidupan yang sempurna berlanjut persis seperti hari sebelumnya. Saya merasa seperti penyusup, membawa tragedi saya ke dunia mereka yang bersih tanpa noda. Rumahnya adalah rumah kolonial 2 lantai dengan daun jendela putih dan pintu merah yang dipilih oleh Rina, tunangannya. Saya baru bertemu Rina tepat 3 kali dalam 2 tahun mereka bersama. Ia berusia 30 tahun dan Budi 39 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan pemasaran di pusat kota dan memiliki pendapat tentang segalanya, mulai dari warna dinding hingga jenis anggur yang harus disajikan saat makan malam. Saya menghentikan taksi di jalan masuk mereka dan duduk diam sejenak, mengumpulkan keberanian. Ini hanya sementara, kata saya pada diri sendiri. Hanya sampai saya bisa memikirkan langkah selanjutnya. Hanya sampai uang asuransi masuk dan saya bisa mencari apartemen kecil di suatu tempat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa berjalan menuju pintu depan putra saya dengan koper kecil pinjaman akan menjadi salah satu hal tersulit yang pernah saya lakukan. Tetapi saat saya mengangkat tangan untuk mengetuk, saya merasakan perasaan tenggelam yang akrab, perasaan hampa yang sama yang saya rasakan ketika Arman meninggal, seolah-olah lantai menghilang di bawah kaki saya. Saya hanya belum tahu seberapa dalam saya akan jatuh. Budi membuka pintu sebelum saya sempat mengetuk, seolah ia sudah mengawasi saya. Untuk sesaat, melihat wajahnya yang akrab, mata Arman, dagu keras kepala saya sendiri, membuat saya merasa segalanya mungkin akan baik-baik saja. Ia adalah putra saya, anak tunggal saya. Tentu saja ikatan darah berarti sesuatu. Ibu, katanya, menyingkir ke samping untuk membiarkan saya masuk. Tetapi suaranya menyimpan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Jarak, mungkin, atau ketidaknyamanan. Rina muncul di belakangnya hampir segera, seolah ia sudah menunggu di sayap. Ia mengenakan celana jeans putih dan blus sutra yang mungkin harganya lebih mahal daripada yang biasa saya belanjakan untuk kebutuhan sembako sebulan. Rambut coklatnya ditarik ke belakang menjadi salah satu sanggul berantakan yang entah bagaimana terlihat ditata dengan sempurna, dan senyumnya adalah jenis senyum yang tidak pernah sepenuhnya mencapai matanya. Siti, betapa mengerikannya tentang rumah ibu, katanya. Tetapi ia menatap koper saya yang lusuh, bukan saya. Budi memberitahu saya apa yang terjadi. Saya meletakkan koper saya di pintu masuk mereka yang bersih tanpa celah. Tiba-tiba sadar betapa buruknya penampilan saya. Pakaian saya yang baru dibeli,
murah dan sederhana, tampak tidak pada tempatnya di antara marmer yang mengkilap di aula. Saya masih bisa mencium bau asap yang melekat di rambut saya, meskipun saya sudah mandi di rumah Ibu Fatimah. Ini hanya sementara, kata saya cepat, hanya sampai saya bisa kembali berdiri. Budi dan Rina saling bertukar pandang. Salah satu percakapan suami istri tanpa kata yang mengesampingkan semua orang di ruangan itu. Saya telah melihat Arman dan saya melakukan hal yang sama berkali-kali, tetapi dari luar, rasanya seperti mereka mengusir saya dari klub yang tidak saya ketahui keberadaannya. Mari kita duduk dan bicara, kata Budi, membimbing saya ke ruang tamu. Rumah mereka indah dengan cara rumah di majalah itu indah. Semuanya serasi, tidak ada yang tidak pada tempatnya. Furnitur putih yang seolah-olah tidak pernah diduduki oleh siapapun. Meja kopi kaca yang memantulkan cahaya dari jendela yang begitu bersih hingga terlihat tak kasat mata. Itu adalah jenis rumah yang Anda takut menyentuh apapun di dalamnya. Saya duduk di tepi sofa yang rapi. Sepatu baru saya tertanam kuat di lantai kayu yang tanpa celah. Rina memperhatikan dan sedikit tersentak. Jadi, apa rencananya? Budi bertanya. Duduk di kursi berlengan di seberang saya, bukan di sebelah saya di sofa. Tempat ia bisa saja merangkul ibunya yang sedang kacau, tetapi di seberang saya, seolah kami sedang melakukan urusan bisnis. Nah, penilai asuransi bilang akan memakan waktu beberapa minggu untuk memproses semuanya, mungkin sebulan. Saya berharap saya bisa tinggal di sini sampai saat itu, hanya sampai saya menemukan apartemen kecil atau semacamnya. Keheningan yang mengikuti membentang sekitar 10 detik lebih lama dari yang seharusnya. Saya menyaksikan wajah Rina berubah. Saya melihat rahangnya mengencang, hampir tidak terlihat. Ia membungkuk dan meletakkan tangannya di lengan Budi, isyarat yang terlihat mendukung, tetapi jelas posesif. Ibu, Budi memulai, dan saya tahu dari nadanya bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan menghancurkan hati saya. Masalahnya, Rina dan saya sudah berbicara, dan kami benar-benar menghargai privasi kami di sini. Kami bekerja berjam-jam. Dan ini adalah tempat perlindungan kami, jika ibu mengerti maksud saya. Saya berkedip, tidak sepenuhnya mengerti. Saya tidak akan mengganggu. Saya akan menyendiri. Saya akan membantu memasak, membersihkan. Saya tidak akan menjadi beban. Rina membungkuk ke depan. Suaranya lembut tetapi tegas. Ini bukan tentang menjadi beban, Siti. Ini tentang ruang. Rumah ini adalah rumah pertama kami bersama. Dan kami masih menemukan ritme kami sebagai pasangan. Saya ibunya, kata saya. Kata-kata itu keluar lebih tajam dari yang saya maksudkan. Tentu saja, ibu adalah ibunya, jawab Rina dengan lancar. Dan itulah mengapa kami pikir ibu akan lebih nyaman di tempat lain. Di suatu tempat di mana ibu dapat memiliki kemandirian saat ibu membangun kembali hidup ibu. Saya menatap Budi, berharap ia akan membantahnya. Untuk mengingat bahwa saya adalah wanita yang begadang bersamanya melewati setiap demam, yang bekerja shift ganda untuk membayar buku kuliahnya, yang memegang tangannya saat ia bercerai 3 tahun lalu ketika mantan istrinya meninggalkannya untuk pelatih pribadinya. Sebaliknya, ia mengangguk. Rina benar. Bu, kami pikir ibu akan lebih bahagia dengan ruang ibu sendiri. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Saya benar-benar merasakan dada saya sesak seolah-olah seseorang meremas paru-paru saya. Lebih bahagia, Budi. Saya kehilangan segalanya kemarin. Semuanya. Dan kamu pikir saya akan lebih bahagia sendirian di kamar hotel daripada di sini bersama keluarga saya? Tidak harus hotel, kata Rina cepat. Ada beberapa tempat menginap jangka panjang yang indah di dekat mall. Sangat bersih, sangat aman. Dan mereka memiliki dapur kecil sehingga ibu bisa memasak untuk diri sendiri. Saya menatap wanita ini yang baru 2 tahun berada dalam kehidupan putra saya, memberitahu saya di mana saya harus tinggal setelah kehilangan rumah saya. Dan bagaimana saya harus membayar tempat menginap jangka panjang yang indah ini. Uang asuransi tidak akan tiba selama berminggu-minggu. Budi bergeser dengan tidak nyaman. Saya bisa membantu dengan itu. Beberapa ratus ribu untuk ibu memulai. Beberapa ratus ribu. Seolah-olah saya adalah kerabat jauh yang baru ia kenal. Bukan wanita yang memberinya kehidupan. Budi, kata saya. Suara saya hampir tidak terdengar seperti bisikan. Saya mengganti popokmu. Saya menggendongmu melewati kolikmu.
Saya mengajarimu cara naik sepeda. Dan saya membantumu dengan PR-mu. Saya memelukmu ketika kamu menangis karena Lucia Velasco mematahkan hatimu di sekolah menengah. Wajahnya sedikit berubah. Tetapi Rina meremas lengannya lebih keras. Tidak ada yang mempertanyakan sejarah ibu, katanya. Kami hanya berpikir semua orang akan lebih nyaman dengan batasan-batasan. Batasan-batasan. Saya pernah mendengar kata itu dari terapis yang ditemui Budi setelah perceraiannya. Semuanya tentang batasan. Kamu mengusir saya, kata saya datar. Kami tidak mengusir ibu, Budi memprotes. Kami hanya mengatakan bahwa mungkin pengaturan ini tidak akan berhasil untuk siapapun. Ide siapa ini? Saya bertanya. Meskipun saya sudah tahu jawabannya. Saya bisa melihatnya dalam cara Rina sedikit bersandar. Puas, seolah ia telah memenangkan sesuatu. Kami membahasnya bersama, kata Budi. Tetapi ia tidak mau menatap mata saya. Saya berdiri perlahan. Lutut saya bergerak dengan cara yang mengingatkan saya bahwa saya berusia 65 tahun dan sendirian di dunia. Saya mengerti. Bu, jangan seperti itu. Kami mencoba melakukan yang terbaik untuk semua orang. Yang terbaik untuk semua orang? Saya mengulangi kata-kata itu seolah-olah itu adalah bahasa asing. Yang terbaik untuk semua orang, Budi, adalah jika ibumu tidak harus tidur di jalan malam ini. Wajah Rina yang dirias dengan sempurna berubah menjadi ekspresi keprihatinan. Ibu tidak harus tidur di jalan. Seperti yang saya katakan, ada pilihan. Saya melihat sekeliling ruang tamu yang tanpa celah untuk terakhir kalinya pada foto-foto keluarga yang mencakup Budi dan Rina, tetapi tidak ada foto saya. Pada furnitur mahal yang tidak diizinkan untuk benar-benar ditinggali oleh siapapun. Pada putra saya, yang telah memilih wanita cantik yang dingin ini daripada ibunya sendiri. Kamu benar, kata saya akhirnya. Selalu ada pilihan. Saya mengambil koper kecil saya. Beratnya terasa lebih berat sekarang setelah saya tahu di mana saya tidak diterima. Budi berdiri, terlihat gelisah, tetapi tidak cukup gelisah untuk mengubah pikirannya. Saya akan menelepon ibu dalam beberapa hari, katanya, segera setelah ibu menetap di suatu tempat. Jangan repot-repot, kata saya, terkejut betapa stabilnya suara saya terdengar. Saya tidak ingin mengganggu tempat perlindunganmu. Rina memiliki kesopanan untuk terlihat sedikit malu. Tetapi tidak cukup untuk angkat bicara. Tidak cukup untuk mengatakan, tunggu, ini salah. Dia ibumu. Saya berjalan keluar dari rumah yang sempurna itu dengan pasangan yang sempurna dan batasan-batasan yang sempurna dan berdiri di trotoar untuk waktu yang lama sebelum saya bisa memaksa diri untuk berjalan. Melalui jendela depan, saya bisa melihat Budi dan Rina berbicara. Mungkin tentang betapa sulitnya saya, betapa banyak drama yang saya bawa ke dalam kehidupan damai mereka. Ironi ini tidak luput dari saya. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun setelah Arman meninggal, mengatakan pada diri sendiri bahwa saya kuat, mandiri, bahwa saya tidak membutuhkan siapapun. Sekarang, ketika saya benar-benar membutuhkan bantuan, saya menemukan bahwa kemandirian adalah kemewahan yang hanya bisa Anda nikmati ketika Anda memiliki pilihan. Saya berjalan ke sebuah hotel murah kecil di sudut dan menghabiskan hampir semua uang yang tersisa di dompet saya untuk kamar malam itu. Duduk di tempat tidur yang keras, menatap dinding yang mengelupas. Saya mencoba mencari tahu kemana seorang wanita berusia 65 tahun dengan hampir tidak ada uang dan hanya satu koper pakaian murah harus pergi. Saat itulah saya teringat kartu nama yang saya bawa di dompet saya selama hampir 40 tahun. Secara ajaib terselamatkan karena ada pada saya saat kebakaran. Menguning karena usia dan lembut karena sering dipegang. Sebuah kartu yang tidak pernah saya pikir akan benar-benar saya gunakan dari seorang pria yang saya cintai ketika dunia masih muda dan segalanya tampak mungkin. Joko Wibowo, pria yang berjanji untuk kembali menjemput saya. Suatu hari, sebelum kehidupan mengintervensi dan hari itu tidak pernah datang. Saya menghabiskan 3 malam di hotel murah itu sebelum saya menemukan keberanian untuk menelepon. 3 malam bangun dengan punggung sakit dari kasur tipis dan rasa malu di mulut saya. 3 malam mendengarkan pertengkaran di lorong dan dengungan lalu lintas yang konstan di luar jendela yang berisolasi buruk. 3 malam mencuci beberapa pakaian baru saya di kamar mandi kecil dan menggantungnya hingga kering di satu-satunya kursi di kamar. Kartu nama itu terasa seperti kertas tisu di antara jari-jari saya. Halus karena 4 dekade dibawa tetapi tidak pernah digunakan. Joko Wibowo tertulis dengan tinta biru pudar.
Di bawah itu, nomor telepon dengan kode area yang tidak saya kenali. Di bagian belakang, dengan tulisan tangan muda saya sendiri, "Jangan pernah lupa S." Saya telah menulis kata-kata itu ketika saya berusia 25 tahun. Percaya dengan kepastian mutlak masa muda bahwa Joko Wibowo akan menjadi cinta besar dalam hidup saya. Ia berusia 26 tahun, dengan rambut gelap yang jatuh di dahinya dan mata berwarna kuning emas. Ia bekerja untuk perusahaan konstruksi ayahnya setelah kuliah dan memimpikan hal-hal yang lebih besar, membangun sesuatu yang berarti. Kami berkencan selama 9 bulan, yang pada usia 25 terasa seperti keabadian. Ia biasa membawa saya ke tempat pengintaian di perbukitan di luar kota di mana kami akan duduk di kap mobilnya dan berbicara tentang rencana kami. Saya akan memulai bisnis saya sendiri. Ia akan memberitahu saya sesuatu dengan konstruksi atau pengembangan properti, sesuatu yang membuat saya cukup kaya untuk memberimu semua yang kamu pantas dapatkan. Saya akan kembali untukmu, Siti. Ia berjanji pada saya malam sebelum ia berangkat untuk sebuah proyek di luar kota. Saya akan menjadikan diri saya sesuatu, dan kemudian saya akan kembali dan menikahimu. Tetapi janji pada usia 25 memiliki kebiasaan memudar ketika kehidupan nyata mengambil alih. Ia menulis surat pada awalnya. Surat-surat panjang yang penuh gairah, penuh mimpi dan rencana. Saya membalas, memberitahunya tentang pekerjaan saya di bank, tentang bagaimana saya menunggu, seperti yang saya janjikan. Kemudian surat-surat itu menjadi lebih pendek, kurang sering. Ketika saya bertemu Arman 6 bulan kemudian di sebuah acara gereja, Joko terasa seperti mimpi indah yang pernah saya miliki. Terlalu bagus untuk menjadi nyata. Arman stabil, dapat diandalkan, sudah berusia 32 tahun dan dengan pekerjaan yang baik di perusahaan telepon. Ia tidak menjanjikan saya dunia, tetapi ia menjanjikan saya sebuah rumah, sebuah keluarga, keamanan. Ketika ia melamar setelah 5 bulan berkencan, saya berkata ya. Saya meletakkan kartu nama Joko di saku gaun pengantin saya, jimat rahasia yang tidak bisa saya buang. Sekarang, 40 tahun kemudian, duduk di kamar hotel murah yang berbau lembab dan rokok basi, saya bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pria yang penuh mimpi dengan mata kuning emas itu. Saya mengikutinya sesekali selama bertahun-tahun, seperti yang Anda lakukan dengan cinta pertama. Melalui teman bersama, saya mendengar ia telah menepati janjinya, bahwa ia telah memulai sebuah perusahaan konstruksi, bahwa ia telah menjadi orang besar. Ia tidak pernah menikah, yang mengejutkan orang. Terlalu sibuk membangun kerajaannya. Mereka akan berkata, Joko itu selalu ambisius. Yang terakhir saya dengar, mungkin 8 tahun lalu, perusahaannya telah berkembang. Wibowo Pembangunan, membangun pusat perbelanjaan dan kompleks perkantoran. Pria muda dari perusahaan konstruksi telah menjadi jenis pria yang mengenakan setelan mahal dan membuat keputusan yang memengaruhi ratusan orang. Apa yang akan diinginkan pria itu dari seorang janda berusia 65 tahun yang menginap di hotel murah dengan hanya koper berisi pakaian murah? Bagian rasional dari otak saya mengatakan itu konyol, bahkan menyedihkan. Anda tidak menelepon seseorang setelah 40 tahun karena hidup Anda telah berantakan. Anda tidak mencari cinta muda Anda ketika Anda sudah tua, putus asa, dan tidak punya tempat untuk pergi. Tetapi pikiran rasional adalah kemewahan ketika Anda menghitung uang receh di dompet Anda dan mencoba mencari tahu apakah Anda punya cukup uang untuk menginap 1 malam lagi. Pada pagi keempat, saya tidak tahan lagi. Punggung saya sakit karena kasur yang keras. Uang semakin menipis, dan hotel sudah memperingatkan saya bahwa mereka akan membutuhkan kamar itu untuk pemesanan yang masuk keesokan harinya. Saya duduk di meja kecil kamar, menatap kartu itu. Tangan saya gemetar melebihi rasa dingin pagi. Apa yang akan saya katakan? Halo, Joko. Ingat saya? Saya tunawisma sekarang. Bisakah kamu membantu? Nomor di kartu itu mungkin terputus. Atau akan berdering ke beberapa sekretaris yang akan dengan sopan memberitahu saya bahwa Bapak Wibowo terlalu penting untuk menerima telepon dari wanita acak yang mengaku mengenalnya di masa muda mereka. Tetapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika ia menjawab? Jantung saya berdebar kencang saat saya memutar nomor itu. Setiap digit terasa seperti langkah dari tebing. Berdering sekali, 2 kali. Wibowo Pembangunan, Joko berbicara. Suaranya lebih dalam sekarang.
dibentuk oleh waktu dan tanggung jawab, tetapi tidak salah lagi adalah suaranya. Setelah 40 tahun, saya akan mengenalinya di mana saja. Saya hampir menutup telepon, hampir menekan tombol end call, dan pergi mencari solusi lain. Tetapi sesuatu dalam nadanya, kehangatan yang seolah-olah menembus telepon dan memeluk saya seperti selimut, membuat saya berbicara. Joko, ini Siti. Siti Torne. Yah, saya Siti Arman sekarang, tapi saya dulu Torne. Keheningan. Cukup lama bagi saya untuk berpikir mungkin panggilan terputus, atau mungkin ia menutup telepon, atau mungkin ia tidak tahu siapa saya. Kemudian Siti. Hanya nama saya. Diucapkan seperti doa, atau keajaiban, seolah ia tidak bisa mempercayainya. Saya minta maaf menelepon seperti ini. Saya terburu-buru. Kata-kata itu keluar dalam keputusasaan saya untuk menjelaskan sebelum ia bisa menutup telepon. Saya tahu sudah lama sekali, dan saya mungkin seharusnya tidak menelepon, tetapi saya benar-benar tidak tahu harus berpaling kepada siapa lagi. Kamu di mana? Ia menyela. Suaranya tajam dengan keprihatinan. Saya di kota ini, di sebuah hotel bernama Rest Stop, dan saya tahu ini terdengar gila, tetapi rumah saya terbakar minggu lalu. Saya kehilangan segalanya, dan putra saya tidak ingin saya tinggal bersamanya, dan saya tidak punya tempat untuk pergi. Kata-kata itu tumpah seperti air bah. Masing-masing lebih sulit diucapkan daripada yang terakhir. Mengakui bahwa putra Anda sendiri telah menolak Anda seperti mengakui Anda telah gagal pada bagian paling mendasar dari menjadi manusia. Berikan saya alamat lengkapnya, kata Joko. Suaranya sekarang sepenuhnya profesional. Saya datang menjemputmu. Kamu tidak harus melakukan itu. Saya tidak tahu mengapa saya menelepon. Saya kira saya hanya perlu mendengar suara yang ramah. Siti, nada suaranya tidak memungkinkan diskusi. Beritahu saya di mana kamu berada. Saya sedang berjalan ke mobil saya sekarang. Melalui telepon, saya bisa mendengar suara pintu tertutup, mesin menyala. Ia benar-benar datang. Pria yang tidak saya ajak bicara selama 40 tahun ini menghentikan bisnis penting apapun yang ia lakukan untuk menyelamatkan saya dari hotel murah. Saya memberinya alamat. Suara saya hampir tidak terdengar seperti bisikan. Joko, saya terlihat saya bukan gadis yang kamu ingat. Saya juga tidak, katanya, dan saya bisa mendengar senyum di suaranya. Tapi saya sudah menunggu 40 tahun untuk panggilan ini. Setelah kami menutup telepon, saya menghabiskan jam berikutnya mengemasi beberapa barang saya, berganti-ganti antara panik dan ketidakpercayaan. Apa yang saya lakukan? Apa yang kami lakukan? Ini gila. Anda tidak bisa begitu saja melanjutkan hubungan setelah 4 dekade seolah-olah Anda melanjutkan percakapan dari kemarin. Tetapi saat saya melihat keluar jendela hotel, menunggu mobil yang tidak akan saya kenali, membawa seorang pria yang mungkin tidak mengenali saya merasakan sesuatu yang belum saya rasakan sejak sebelum kebakaran. Harapan. Mungkin itu harapan bodoh. Mungkin itu akan menyebabkan lebih banyak kekecewaan, lebih banyak patah hati, tetapi itu adalah harapan. Dan pada usia 65, dengan tidak ada yang tersisa untuk hilang, harapan sepadan dengan risikonya. Tepat pukul 10.45, sebuah Mercedes perak berhenti di depan hotel, berkilauan dan dipoles di tengah latar belakang jalan yang usang. Saya mengintip keluar jendela saat mobil parkir. Jantung saya berdetak kencang di tulang rusuk saya seperti burung yang mencoba melarikan diri dari sangkarnya. Jendelanya berwarna gelap sehingga saya tidak bisa melihat ke dalam. Tetapi sesuatu yang dalam di dada saya mengatakan itu adalah ia. Mesin dimatikan, dan pintu sisi pengemudi terbuka. Bahkan setelah 40 tahun, bahkan dengan rambut beruban dan garis-garis di sekitar matanya, bahkan membawa beban dekade yang tidak saya bagi dengannya, saya mengenalinya segera. Joko Wibowo keluar dari mobil itu seolah ia melangkah keluar dari mimpi saya, dan saat ia melihat ke atas ke jendela tempat saya berdiri, tahun-tahun itu hancur di antara kami seolah-olah tidak pernah ada. Saya meraih koper saya dan bergegas menuruni tangga dengan kecepatan seseorang yang takut mimpi akan lenyap jika ia menunggu terlalu lama. Ia berdiri di dekat mobil menunggu saya. Joko memiliki kepercayaan diri santai yang sama seperti yang ia miliki pada usia 26. Tetapi sekarang ia lebih halus, dipoles oleh kesuksesan dan kedewasaan.
Ia mengenakan jeans gelap dan sweater biru tua yang mungkin harganya lebih mahal daripada yang biasa saya belanjakan untuk kebutuhan sembako sebulan. Tetapi matanya, mata kuning emas yang telah menghantui mimpi saya selama beberapa dekade, persis sama. Saya ingin bersembunyi. Saya ingin kembali ke kamar dan berpura-pura ini tidak terjadi. Saya terlihat mengerikan. Rambut saya tidak dipotong selama berbulan-bulan. Pakaian murah saya kusut, dan saya merasa kecil dan tidak penting dibandingkan dengan pria elegan yang menunggu saya. Tetapi ia sudah tersenyum pada saya. Senyum yang membuat jantung saya melonjak seolah saya berusia 25 tahun lagi. Saya berjalan ke arahnya perlahan. Tiba-tiba tidak bisa bernapas. "Halo, Siti," katanya lembut. Dari dekat, saya bisa melihat perubahan yang dibuat oleh waktu. Rambut gelapnya kini beruban, dipotong pendek dan profesional. Garis-garis membingkai sudut matanya dan membentuk mulutnya. Bahunya lebih lebar, lebih padat, seolah kesuksesan telah memberinya bobot fisik bersama dengan yang lainnya. Tetapi ketika ia tersenyum pada saya melihat pria muda yang biasa membawa saya ke Overlook dan menceritakan mimpinya. "Halo," saya berhasil berkata. Suara saya hampir tidak terdengar seperti bisikan. Ia mempelajari wajah saya untuk waktu yang lama. Mata kuning emas itu memperhatikan setiap detail. Saya ingin meminta maaf atas penampilan saya, atas seberapa jauh saya jatuh, karena meneleponnya setelah bertahun-tahun tanpa menawarkan apa-apa selain masalah. Sebaliknya, ia mengucapkan 3 kata yang mengubah segalanya. "Kamu terlihat cantik." Saya mulai menangis. Di sana di trotoar, di depan hotel murah itu, dengan Joko Wibowo berdiri di sebelah saya benar-benar hancur. 40 tahun air mata yang tertahan, 4 hari ketidakpastian dan keputusasaan, seumur hidup diberitahu bahwa saya tidak cukup baik. Semuanya keluar dalam isak tangis yang jelek dan terengah-engah yang tidak bisa saya kendalikan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tidak mencoba menyuruh saya diam atau memberitahu saya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia hanya mengambil koper saya dengan satu tangan dan melingkarkan lengannya yang lain di sekitar saya saat saya ambruk di dadanya. Ia berbau parfum mahal dan cucian bersih, kesuksesan dan stabilitas, dari segala sesuatu yang telah saya hilangkan dan segala sesuatu yang tidak pernah saya miliki. Sweaternya lembut di pipi saya dan lengannya kuat di sekitar bahu saya yang gemetar. "Saya minta maaf." Saya tersedak di dadanya. "Saya minta maaf, Joko. Saya seharusnya tidak menelepon. Saya seharusnya tidak menyeretmu ke dalam kekacauan ini." "Sister," gumamnya. Tangannya membelai punggung saya. "Kamu seharusnya menelepon bertahun-tahun yang lalu." Ketika air mata akhirnya mereda, saya menjauh untuk menatapnya, malu dengan noda lembab yang saya tinggalkan di sweater mahalnya. Saya pasti terlihat seperti bencana. Ia mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari pipi saya. Sentuhannya lembut seperti bisikan. "Kamu terlihat seperti seseorang yang telah melewati neraka dan selamat." "Itu bukan bencana, Siti. Itu kekuatan." Saya tertawa, tetapi keluar dengan goyah dan pahit. "Kekuatan." Saya 65 tahun. Saya menginap di hotel butut karena putra saya sendiri tidak menginginkan saya. Itu bukan kekuatan. Itu menyedihkan. Rahangnya mengencang dan untuk sesaat saya melihat kilasan kemarahan yang ia coba sembunyikan. "Putra Anda bodoh. Kamu tidak mengenalnya." "Saya tidak perlu mengenalnya. Saya mengenalmu. Atau setidaknya saya mengenalmu. Dan Siti Torne yang saya kenal tidak akan pernah mengusir seseorang yang membutuhkan, terutama keluarga." Cara ia mengucapkan nama gadis saya seolah-olah itu adalah sesuatu yang berharga yang ia simpan selama bertahun-tahun membuat dada saya sakit karena kerinduan akan wanita yang dulu saya. "Itu sudah lama sekali," kata saya. "Saya bukan gadis itu lagi." "Mungkin tidak," ia setuju. "Tetapi saya ingin bertemu wanita yang ia jadikan." Ia menaruh koper saya di bagasi mobil mewahnya seolah-olah itu adalah harta karun, bukan tas murah berisi semua yang saya miliki di dunia. Saat ia membukakan pintu penumpang untuk saya tertegun sejenak oleh ketidaknyataan situasi. Pagi hari kebakaran, saya punya rumah, kenangan, kehidupan yang dibangun selama beberapa dekade. Sekarang saya masuk ke mobil seorang pria yang tidak saya lihat selama 40 tahun, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kita mau kemana?" saya bertanya saat ia menyalakan mesin. "Pulang."
Katanya sederhana. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam, melewati lingkungan yang semakin kaya sampai kami mencapai area yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Perbukitan bergulir dihiasi properti yang tersembunyi di balik dinding batu dan gerbang besi. Pepohonan yang terlihat seperti ditempatkan secara profesional. Kotak surat yang mungkin harganya lebih mahal daripada mobil kebanyakan orang. Joko berbelok ke jalan masuk panjang yang ditandai hanya dengan plakat kuningan kecil bertuliskan Wibowo. Jalan masuk itu melengkung melalui pepohonan dewasa dan taman yang terawat sebelum membuka ke pintu masuk melingkar di depan rumah yang membuat saya terkesiap. Itu tidak mencolok atau pamer. Itu elegan dengan cara uang sungguhan itu elegan. Halus, percaya diri, dibangun untuk bertahan. Batu dan kayu dengan jendela tinggi yang menangkap cahaya sore dan beranda yang mengundang Anda untuk duduk dan tinggal sebentar. Joko, bisik saya. Melihat monumen untuk segala sesuatu yang telah ia capai. Ini luar biasa. Ia memarkir mobil tetapi tidak langsung keluar. Sebaliknya, ia duduk di sana, menatap rumah seolah ia melihatnya melalui mata saya. Terlalu besar, katanya pelan. Selalu begitu. Saya membangunnya berpikir saya akan mengisinya suatu hari nanti tapi... Ia mengangkat bahu. Isyarat yang begitu akrab hingga membuat hati saya sakit. Beberapa mimpi tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan. Kamu tidak pernah menikah? Pertanyaan itu keluar sebelum saya bisa menghentikannya. Ia berbalik untuk menatap saya. Ekspresinya tidak terbaca. Saya hampir menikah beberapa kali, tetapi ada sesuatu yang selalu hilang. Ia berhenti sejenak, lalu berkata sederhana, "Kamu." Kata itu menggantung di antara kami di dalam mobil yang sunyi. Diisi dengan 40 tahun bagaimana jika dan seharusnya bisa terjadi. Saya ingin bertanya apa maksudnya. Saya ingin mengerti bagaimana saya bisa hilang dari kehidupan yang tidak pernah saya menjadi bagian darinya. Tetapi sebelum saya dapat menemukan kata-kata, ia sudah keluar dari mobil, mengitari bagian depan untuk membuka pintu saya. Rumah itu bahkan lebih menakjubkan di dalamnya. Lantai kayu yang berkilauan seperti madu, langit-langit tinggi, furnitur yang terlihat seperti milik majalah arsitektur tetapi tidak terasa dingin atau seperti museum. Ada buku di mana-mana, kursi baca yang nyaman diletakkan di dekat jendela, foto-foto tersebar di meja samping. Rasanya seperti rumah tempat seseorang benar-benar tinggal, bukan hanya pameran untuk kesuksesan. "Kamu lapar?" Joko bertanya, memimpin saya ke dapur yang lebih besar dari ruang tamu lama saya. "Saya baru saja akan membuat makan siang ketika kamu menelepon." Saya menyadari saya kelaparan. Sarapan hotel hanya roti panggang basi dan kopi encer. Dan perut saya kram karena kekosongan dan kegugupan. Saya tidak ingin menyusahkan. Saya memulai. Tetapi ia memotong saya dengan tatapan. "Siti, hentikan. Kamu bukan masalah. Kamu adalah..." Ia berhenti sejenak. Mencari kata-kata "kamu" adalah jawaban untuk pertanyaan yang telah saya tanyakan selama 40 tahun. Saat ia memasak dan ia benar-benar tahu cara memasak bergerak di sekitar dapur besar itu dengan kemudahan seseorang yang telah belajar merawat dirinya sendiri. Saya mempelajari foto-foto yang tersebar di seluruh ruangan. Joko di upacara peresmian, berjabat tangan dengan orang-orang penting. Joko dengan berbagai wanita di acara amal dan makan malam bisnis. Selalu tersenyum tetapi tidak pernah terlihat sepenuhnya bahagia. "Ceritakan tentang hidupmu," katanya, meletakkan sepiring ayam panggang dan sayuran panggang yang sempurna di depan saya. "Ceritakan tentang Arman, tentang putramu, tentang segala sesuatu yang saya lewatkan." Maka saya melakukannya. Selama makan siang yang terasa seperti surga setelah berhari-hari makanan hotel yang mengerikan, saya menceritakan kepadanya tentang pernikahan saya dengan Arman, stabil dan nyaman, memberi saya keamanan dan persahabatan, meskipun tidak gairah. Tentang Budi, bayi yang sangat saya inginkan dan cintai dengan sangat, yang tumbuh menjadi orang asing yang menghargai kenyamanan tunangannya daripada kebutuhan ibunya. Saya menceritakan kepadanya tentang tahun-tahun menjadi istri yang baik, ibu yang baik, janda yang baik, tentang api yang telah mengambil semua yang saya miliki, dan putra yang telah mengambil semua yang tersisa dari saya. Joko mendengarkan tanpa interupsi. Mata kuning emasnya tidak pernah meninggalkan wajah saya. Ketika saya selesai, ia terdiam untuk waktu yang lama. "Saya minta maaf," katanya akhirnya. "Saya minta maaf tentang Arman, tentang rumah ibu, tentang putra ibu,
Tetapi saya tidak menyesal bahwa ibu menelepon saya. Mengapa? Pertanyaan itu keluar lebih kecil dari yang saya maksudkan. Ia mengulurkan tangan melintasi meja dan mengambil tangan saya di tangannya. Masih kuat, masih lembut, masih mampu membuat jantung saya berdebar setelah bertahun-tahun. Karena saya tidak pernah berhenti mencintaimu, katanya pelan, karena setiap kesepakatan yang saya buat, setiap kesuksesan yang saya raih, setiap rupiah yang saya dapatkan, itu semua agar saya layak untukmu ketika kamu akhirnya kembali kepada saya. Joko, saya tahu ini terdengar gila. Saya tahu 40 tahun adalah waktu yang lama dan kita adalah orang yang berbeda sekarang. Tetapi ketika saya mendengar suaramu di telepon hari ini, rasanya seperti bagian yang hilang dalam hidup saya akhirnya terpasang pada tempatnya. Saya melihat tangan kami yang menyatu, tangannya yang kecoklatan dan terawat, tangan saya yang usang oleh pekerjaan dan menunjukkan setiap hari dari 65 tahun saya. Saya bukan gadis yang kamu ingat. Kamu lebih baik. Ia tidak setuju. Kamu nyata. Kamu telah hidup dan mencintai dan kehilangan dan selamat. Gadis berusia 25 tahun itu cantik, tetapi ia hanya potensi. Kamu adalah wanita yang menjadi potensi itu. Kata-kata itu merayapi hati saya seperti selimut hangat, menyembuhkan luka yang bahkan tidak saya ketahui masih saya bawa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lebih lama dari yang saya ingat, saya merasa dilihat, bukan sebagai ibu seseorang atau istri seseorang atau beban seseorang, tetapi sebagai diri saya sendiri. Apa yang terjadi sekarang? Saya bertanya. Joko tersenyum. Senyum menghancurkan yang sama yang membuat saya jatuh cinta padanya ketika dunia masih muda. Sekarang kita mencari tahu seperti apa sisa hidup kita bersama. Jika kamu mau menerima saya. Saat saya duduk di dapurnya yang indah dipenuhi makanan enak dan kemungkinan, saya menyadari bahwa kadang-kadang api yang menghancurkan kehidupan lama Anda hanya memberi ruang untuk kehidupan yang selalu Anda maksudkan untuk miliki. Tinggal bersama Joko seperti menemukan versi diri saya yang saya lupakan keberadaannya. Minggu pertama aneh, berjingkat-jingkat di sekitar satu sama lain seperti orang asing sopan yang berbagi ruang. Ia memberi saya seluruh suite tamu di rumahnya, kamar yang lebih besar dari ruang tamu lama saya, kamar mandi pribadi dengan bak mandi yang bisa memuat 2 orang, dan area duduk kecil yang menghadap ke tamannya. Saya merasa seperti menginap di hotel mewah, takut menyentuh apapun atau meninggalkan terlalu banyak bukti kehadiran saya. Tetapi Joko sabar, seperti cara pria sukses belajar, dan lambat laun saya mulai santai. Ia memiliki seorang asisten rumah tangga, Maria, yang datang 3 hari seminggu, tetapi di hari-hari lain saya mendapati diri saya memasak untuknya. Itu dimulai dari hal kecil. Membuat kopi di pagi hari, menyiapkan makan siang sederhana, tetapi Joko menghargai segalanya dengan antusiasme seseorang yang telah makan makanan prasmanan dan makanan restoran selama beberapa dekade. Ini luar biasa, katanya suatu malam, menikmati ayam dan pangsit yang saya buat menggunakan resep nenek saya. Saya belum pernah makan masakan rumahan seperti ini selama bertahun-tahun. Ini bukan sesuatu yang mewah, protes saya, tetapi di dalam saya bersinar. Kapan terakhir kali seseorang benar-benar menghargai masakan saya? Budi biasa mengeluh bahwa saya membuat 5 hidangan yang sama berulang-ulang. Rina pernah menyarankan saya mencoba rasa yang lebih kontemporer untuk makan malam keluarga. Joko menggelengkan kepalanya. Ini sempurna. Kamu sempurna. Kata itu, sempurna, seharusnya membuat saya gelisah. Saya 65 tahun dengan akar rambut beruban terlihat dan garis ekspresi yang telah menjadi alur permanen. Tangan saya berbintik-bintik karena usia. Tubuh saya lembut di tempat-tempat yang dulunya kencang. Saya sama sekali tidak sempurna. Tetapi ketika Joko menatap saya melihat diri saya terpantul di matanya sebagai seseorang yang cantik, seseorang yang layak mendapatkan cinta dan perhatian dan perawatan lembut. Kami jatuh ke dalam rutinitas yang terasa sealami bernapas. Kami sarapan bersama di beranda belakang, di mana Joko membaca laporan bisnis, dan saya mengamati burung-burung di pengumpan burungnya yang rumit. Kami berjalan-jalan sore di sekitar properti, di mana ia menunjukkan kepada saya taman yang ia tanam sendiri dan rumah kaca tempat ia menanam anggrek sebagai hobi. Malam adalah waktu untuk berbicara. Kami punya 40 tahun untuk mengejar ketinggalan, dan kami melakukannya perlahan, hati-hati, seperti arkeolog yang memeriksa artefak berharga. Saya memberitahunya betapa sulitnya kehilangan Arman,
tentang kekosongan rumah di bulan-bulan setelahnya, tentang bagaimana saya harus memaksa diri untuk bangun dari tempat tidur setiap pagi, tentang kesepian masa janda, cara orang memperlakukan Anda seperti separuh orang setelah suami Anda tiada. Ia menceritakan kepada saya tentang bisnisnya, bagaimana bisnis itu telah tumbuh dari perusahaan konstruksi kecil menjadi kerajaan pengembangan dengan proyek di 3 provinsi, tentang wanita yang ia kencani selama bertahun-tahun, wanita cerdas, berprestasi yang terlihat sempurna di sebelahnya di acara amal, tetapi yang tidak pernah membuatnya merasa utuh. Ada satu wanita, katanya suatu malam, saat kami duduk di dekat perapiannya, hujan menabuh jendela. Elena, ia adalah seorang arsitek, brilian, cantik. Semua orang bilang kami sempurna untuk satu sama lain. Saya merasakan sedikit kecemburuan yang mengejutkan saya dengan intensitasnya. Apa yang terjadi? Saya melamar, katanya pelan. Pada malam Natal 5 tahun lalu, pertunjukan besar, restoran yang menghadap ke kota, cincin mahal, semua yang ia katakan ia inginkan, dan ia berkata ya. Kami merencanakan pernikahan untuk musim panas berikutnya, tetapi saat tanggal semakin dekat, saya terus memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, bukan dengan dia. Ia adalah segala sesuatu yang diinginkan siapapun dari seorang istri, tetapi dengan saya. Ia berhenti sejenak, menatap api. Malam sebelum pernikahan, saya membatalkannya. Joko, jangan. Apa yang kamu katakan padanya? Kebenaran. Ia menatap saya, matanya serius. Bahwa saya masih mencintai seorang wanita yang saya temui 40 tahun yang lalu, dan tidak akan adil untuk menikahinya sementara hati saya milik orang lain. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Kamu membatalkan pernikahanmu untukku, untuk kenangan tentangku, untuk kemungkinan bahwa suatu hari, entah bagaimana, saya mungkin membutuhkanmu, dan kamu akan berada di sini menunggu. Saya menatap pria yang sukses dan tampan ini, yang bisa memiliki siapa saja, dan mencoba memproses apa yang ia katakan kepada saya. Ini gila, kata saya. Memang, ia membungkuk ke depan, mengambil tangan saya di tangannya. Lebih gila lagi bahwa kamu menyimpan kartu nama saya di dompetmu selama 40 tahun. Iya benar. Tentu, kami berdua gila. Kami berdua hidup dengan hantu dari apa yang mungkin terjadi. Tetapi entah bagaimana, melawan segala rintangan, merek gila kami yang khas telah membawa kami kembali bersama. 3 minggu setelah kedatangan saya, Budi menelepon. Saya berada di dapur Joko membuat makan malam dan bersenandung pada diri sendiri. Benar-benar bersenandung, sesuatu yang tidak saya lakukan selama bertahun-tahun, ketika telepon saya berdering. Nama Budi di layar membuat perut saya sakit karena kecemasan yang akrab. Halo, nak, kata saya, mencoba menjaga suara saya netral. Ibu, nadanya aneh, dikontrol dengan hati-hati. Saya sudah mencoba menelepon ibu. Telepon ibu terus langsung masuk ke voicemail. Itu benar. Saya telah menyaring panggilan saya. Belum siap menghadapi rasa bersalah atau kewajiban apapun yang mungkin coba dipaksakan Budi pada saya. Saya sedang sibuk. Sibuk melakukan apa? Saya dengar ibu sudah check out dari hotel berminggu-minggu yang lalu. Ibu tinggal di mana? Saya melihat sekeliling dapur Joko yang indah, pada bunga-bunga segar yang ia bawa pulang pagi itu, pada gelas anggur mahal di meja. Saya menginap di tempat seorang teman. Teman yang mana? Bu, ibu tidak punya teman dengan uang. Asumsinya menyinggung saya. Sebagian karena itu benar untuk waktu yang lama setelah Arman meninggal. Saya telah membiarkan sebagian besar persahabatan saya memudar. Terlalu lelah dan terlalu bangga untuk mempertahankan hubungan ketika saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan sebagai imbalan. Apakah kamu akan terkejut? Kata saya. Dingin. Ada jeda. Dan saya praktis bisa mendengarnya memproses informasi ini. Bu, saya pikir kita perlu bicara. Rina dan saya sudah membahas situasinya, dan kami pikir mungkin kami terlalu terburu-buru. Mungkin ibu bisa tinggal di kamar tamu kami untuk sementara waktu, hanya sampai ibu kembali berdiri. Tawaran yang akan berarti segalanya bagi saya sebulan yang lalu sekarang terasa hampa, bahkan menghina. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Jeda lagi. Kami menyadari bahwa mungkin kami terlalu fokus pada kebutuhan kami sendiri. Keluarga perlu bersatu. Yang ia maksud, saya sadari,
adalah bahwa ia mungkin mendengar melalui jaringan gosip lingkungan bahwa ibunya tidak lagi menginap di hotel murah. Seseorang telah menyebutkan melihatnya dengan pria berpakaian bagus di mobil mewah. Budi penasaran, dan rasa ingin tahu telah membuatnya murah hati. Itu sangat baik darimu, kata saya, tetapi saya sangat bahagia di tempat saya berada. Bu, ibu tidak bisa begitu saja pindah dengan orang asing. Itu tidak aman. Apa yang ibu ketahui tentang orang ini? Saya tahu ia tidak pernah membuat saya merasa seperti beban, kata saya pelan. Saya tahu ia menghargai persahabatan saya dan menghargai masakan saya, dan ia mengatakan kepada saya bahwa saya cantik setiap hari. Pernikahan itu tidak seperti pernikahan pertama saya. Ketika saya menikah dengan Arman 40 tahun yang lalu, itu semua tentang apa yang diharapkan orang lain. Gaun putih, upacara gereja, resepsi di pusat komunitas dengan DJ. Kami mengundang semua orang yang kami kenal. Dan beberapa orang yang tidak terlalu kami sukai karena itulah yang Anda lakukan. Kami melakukan ritual untuk masyarakat, bukan untuk diri kami sendiri. Kali ini, Joko dan saya melakukan persis apa yang kami inginkan. Upacara berlangsung di halaman belakang rumahnya pada pagi hari yang sejuk di bulan November, 5 bulan setelah panggilan telepon di hotel itu. Pendeta adalah teman lama Joko, dan satu-satunya saksi adalah Maria, asisten rumah tangga, dan Markus, mitra bisnis Joko dan sahabat selama 25 tahun. Saya mengenakan gaun biru sederhana yang menurut Joko cocok dengan mata saya, dan ia mengenakan setelan abu-abu yang membuatnya terlihat berwibawa dan tampan. Tidak ada keributan, tidak ada kemegahan, tidak ada tekanan untuk membuat siapapun terkesan. Hanya dua orang yang telah menemukan satu sama lain lagi setelah 4 dekade, berjanji untuk menghabiskan waktu apapun yang tersisa bersama. Budi datang ke pernikahan. Saya telah berdebat apakah akan mengundangnya sama sekali, tetapi Joko meyakinkan saya untuk mencoba sekali lagi. Ia putramu, katanya sederhana. Kamu akan menyesal jika kamu tidak memberinya kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi saya meneleponnya 2 minggu sebelum upacara. Joko dan saya akan menikah, kata saya datar. 15 November pukul 2. Kamu dipersilakan datang. Tetapi Rina tidak diundang. Ia muncul sendirian. Terlihat tidak nyaman dalam setelan yang mungkin harganya lebih mahal daripada anggaran kebutuhan sembako bulanan saya. Ia menjabat tangan Joko dengan sopan. Ia melakukan percakapan basa-basi yang sopan dan bahkan berhasil tersenyum tegang ketika pendeta menyatakan kami suami istri. Tetapi saya bisa melihat perhitungan di matanya. Cara ia menginventarisasi rumah Joko, mobilnya, penanda kekayaan yang jelas. Pagi ini, saya bangun di pelukan Joko, di pelukan suami saya, di kamar yang menjadi milik kami, di rumah yang menjadi rumah kami. Sinar matahari masuk melalui jendela yang menghadap ke taman yang kami rawat bersama, dan saya bisa mencium bau kopi yang Joko buat setiap pagi sebelum saya bangun. Pada usia 66 tahun, saya lebih bahagia daripada yang pernah saya alami, bukan karena uang Joko atau rumahnya yang indah atau kesuksesannya, tetapi karena seseorang melihat saya, benar-benar melihat saya, dan memilih untuk mencintai apa yang ia lihat. Api mengambil kehidupan lama saya. Itu melahapnya dan mengubahnya menjadi abu. Tetapi kadang-kadang saya berpikir, saat saya memperhatikan Joko membaca koran paginya di seberang meja sarapan, kehancuran hanyalah kata lain untuk pembaruan. Kadang-kadang Anda harus kehilangan segala sesuatu yang Anda pikir Anda inginkan untuk menemukan segala sesuatu yang benar-benar Anda butuhkan. Dan kadang-kadang, jika Anda sangat beruntung, cinta pertama mendapat kesempatan kedua untuk menjadi cinta selamanya. Kartu nama yang saya simpan selama 40 tahun sekarang dibingkai, diletakkan di meja Joko di kantor rumahnya. Pengingat bahwa beberapa janji layak ditepati, bahkan ketika butuh 4 dekade untuk memenuhinya. Apakah Anda menyukai ceritanya? Dan dari kota mana Anda mendengarkan? Mari bertemu di kolom komentar. Jika Anda menyukai ceritanya, Anda dapat mendukung saya dengan mengirimkan super thanks sehingga saya dapat terus membawakan lebih banyak cerita seperti ini. Terima kasih banyak atas dukungan manis Anda. Saya menantikan komentar Anda tentang cerita ini. Di layar, Anda dapat melihat 2 cerita langsung baru yang sangat saya rekomendasikan. Ada lebih banyak lagi di saluran saya. Jangan lupa untuk berlangganan. Sampai jumpa di cerita langsung berikutnya. Dengan cinta dan hormat.